Ada orang yang lebih rezekinya tapi kurang waktunya. Saya Ustadz, kalau untuk ngasih uang ke desa pedalaman bisa. Tapi kalau untuk ikut nggak bisa karena bisnis anak, kata dia. Yang satu lagi waktunya lebih tapi uangnya kurang. Kata dia, saya kalau untuk ikut bisa Pak Ustadz. Waktu saya banyak kosong. Tapi masalah nanti minyak dengan makanan saya. Maka kita buat subsidi silang. Antara yang waktu berlebih dengan kurang di uang. Antara yang kurang di waktu. Tapi kalau ada yang satu mengatakan, saya nih Pak Ustadz, uang nggak ada dan waktu tak. Kau tahu saya ikut. Mana menyusahkan aja itu. Uang tak ada, waktu pun tak ada. Nah, itu. Jadi tak sama kadar manusia ini semua. Jadi bisa subsidi silang, hanya saja yang sifatnya wakaf tak boleh dipakai. Makanya rekening itu mesti ada dua. Kalau dia wakaf bangunan untuk semen, itu jangan dipakai untuk operasional. Tapi yang sifatnya, saya akan masuk ke suku Talang. Saya jelaskan, supaya ke jamaah. Bahwa saya masuk ke dalam ini, minyaknya, makannya, saya pribadi tanggung sendiri. Dari rumah bawa lauk, bawa rendang, bawa yang nanti ikan teri goreng dengan kacang segala macam. Kita nanti supaya yang kurang pada materi tapi kelebihan waktu ini tidak berharap bahwa kita ke dalam ini nggak ada apa-apanya. Tapi ada yang memang orang itulah usaha dia. Dia punya ada susu anaknya yang mesti diberikan, ada yang menunggu belanja di rumah. Maka boleh dibagikan ambil dari operasional. Yang kira-kira secukupnya dari awal supaya tidak menimbulkan fitnah, dari awal kita kasih tahu. Ini dakwah. Kalau semestinya biasa kau dikasih orang satu hari 100.000, mungkin kami sanggupnya hanya 50%. Supaya dakwah ini berjalan. Karena kalau tidak, nanti kita mengalami futur. Dengan semangat ekspektasi yang luar biasa, tiba-tiba setelah mau semangat, pasukan hilang, kita down. Nah, jadi kita inventarisir dari awal pasukan kita ini secara finansial lebih tapi waktunya kurang. Ini setengah-setengah. Ini kita musyawarahkan supaya dakwah ini terus berlanjut. Apa yang sudah antum lakukan masuk ke pedalaman itu, teruskan. Karena kalau tidak antum lakukan, tinggal. Tak ada yang melakukan ini. Siapa yang akan melanjutkan? Maka apa yang dilakukan oleh Abi Alim beserta tim, antum yang udah punya program, terus lanjutkan. Membangun musola, mengirim guru mengaji. Nah, kalau kami, anak-anak ini sekarang sudah sekolah kelas 6. Berarti tahun 2023 nanti, ada yang sekarang ada yang tamat, 2023 ada yang tamat. Berarti yang perlu kami pikirkan, bagaimana anak-anak ini nanti sekolah kuliah di Pekanbaru. Karena dia mesti kuliah, jangan pulang setelah pondok. Mana tahu nanti nasibnya baik, bisa jadi anggota legislatif atau ada pengangkatan CPNS, minta ijazah S1, kan susah dia kuliah lagi. Nah, bagaimana tempat tinggalnya? Nah, kami cari kawan-kawan yang kebetulan pengurus masjid. Bisa tak anak ini tinggal di masjid? Kalau dia tinggal di masjid, otomatis tempat tinggal gratis. Dan 1 bulan biasa di Pekanbaru paling tidak dapat uang saku 500.000 sampai kalau bagus bisa 1 juta. Berarti belanja dia. Nah, sekarang bagaimana memikirkan uang kuliahnya? Nah, ini setelah nanti nih dia tamat. Nah, setelah tamat nanti yang perlu dipikirkan tempat dia pengabdian di sana. Tak mungkin dia pulang sarjana S1 mau nikah numpang dia. Bagaimana supaya dia punya ini menyiapkan rumah dinas di tempat-tempat itu. Lalu kemudian menggaji pokok. Nah, sekarang ada 3 guru di Bagan Benio yang hutan biosfer cagar apa namanya tanah gambut terbesar 700.000 hektar sedunia. Ternyata itu ada di Riau, terkepung di tengahnya itu tak ada sekolah. Nah, dibangunkan sekolah, sekolahnya udah jadi, rumah guru. Lalu kemudian guru-guru yang di dalam tinggal tak bisa keluar digaji antara kerjasama Basnas, Dewan Dakwah, Yayasan Tabung Wakaf Umat, bisa digaji dia 2,5 juta sebulan.
Ini teknisnya, cara realnya. Secara umumnya nama program besarnya dakwah ke desa Trisolir. Bagaimana realnya? Anak-anak ini ditarik, sekolahkan. Karena kalau kita terus tak sanggup, mati kita berhenti. Tarik anak ini, 1, 2, letakkan di pondok yang bisa berijazah, nanti kuliahkan, balik. Nampaknya ini programnya panjang, tapi kalau berhasil kita nggak perlu masuk lagi ke dalam. Karena anak itu sendiri yang akan menjadi dai. Kita tak usah salahkan ulama-ulama dulu, karena kalau terlalu banyak caci maki, kenapa orang dulu tidak menarik mereka, kenapa? Tak usah, tarik aja, insya Allah nanti kita tidak lelah lagi, karena mereka nanti yang akan pulang. Jadi sesungguhnya apa yang sedang kami buat sekarang, laki-laki dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat, perempuan di Az-Zahra, sebetulnya tujuannya itu, supaya nanti dia tamat, dia pulang. Dia pulang, dia akan buat. Langkah-langkah itulah yang dilakukan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, wali Allah SWT. Jadi dia tarik anak-anak, tapi langkahnya itu udah 30-40 tahun yang lalu. Ketika anak ke Kucing, ke Sarawak. Siapa yang mengirim Habib kemari? Sayyid Muhammad. Kamu ke sana, kata Sayyid Muhammad. Berkembang Islam di sana. Begitu juga ketika ada seorang anak kecil memayungi Sayyid Muhammad waktu Sayyid Muhammad datang ke Darul Hadis Habib Balfaqih di Malang. Anak yang memayungi ini ditanya sama Sayyid Muhammad, mau ikut ke Makkah? Ya, sampai ke Makkah. Dia yang Sayyid Muhammad dulu menyampaikan kajian di Masjidil Haram. Dialah yang mengurus tempat duduk Sayyid Muhammad. Ternyata pulang ke Sumatera Selatan menjadi bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi langkah-langkah Said itu kalau kita ambil sekarang 30 tahun, 40 tahun yang lalu dia sudah itu. Anak-anak Indonesia itu dia tarik, belajar di rumahnya di Makkah, lalu kemudian pulang menjadi ulama-ulama se-Asia Tenggara. Itu mahasiswa anak-anak kampus mesti menulis itu. Kontribusi Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki dalam dakwah pedalaman. Karena beliau punya kontribusi luar biasa. Itu yang kita lakukan sekarang. Kita ikut jejak langkah beliau itu. Kita tarik anak-anak ini belajar. Nanti mereka yang akan pulang. Mati kita udah lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Karena kalau kita mesti tausiah ke dalam, tak sanggup. Sekarang antum pikirkan itu. Antum inventarisir kekuatan, jangan sampai down, jalan terus langkah. Ana bagian endorse-nya, bagian posting-postingnya, bagian mensyiarkannya, apa yang bisa kita buat, apa yang kita bantu. Kerjasama dengan komunitas-komunitas. Wallahu a'lam.